anak namanya Sunny. Dia seorang single parent, jadi eh, cukup struggle juga hidupnya. Terus orang yang sangat peka, sangat mengerti keadaan dan situasi. Terus dia juga orang yang sangat baik pada semua orang. Kalau misalkan teman-teman melihat, dia benar-benar peka dan bisa melihat situasinya tuh seperti apa. Terus dia menurutku Firza itu orang yang sangat act of service juga, bisa dilihat dari cara dia memperlakukan Ariana seperti apa. Dan menurutku dia adalah obat penawar lukanya Ariana sih sejauh ini. Anjay. Anjay kan, Ada yang anjay. nggak terima nih. Ada yang gak Gimana terima ya. gimana? Sejauh Halo ini. Dek. Halo, Dek. Kalau dia gitu gitu gitu. Oke. Oke, oke. Hmm. Kalau Firza ini yang tipe-tipe soft spoken gitu ya. Iya, bisa dibilang saat dia bertemu sama Ariana, dia berubah jadi lebih soft lah gitu. Oke, oke. Nah, Hmm. selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Dinda. Gimana nih Kak kembali berperan di sinetron SCTV dengan karakter wanita yang kuat dan penuh dendam gitu yang ingin dibalaskan? Ada kesulitan nggak sih Kak untuk memerankan karakter Ariana ini? eh iya sih, ada banget sih. Punya layernya banyak gitu loh. Dia punya layer lukanya banyak. Jadi ketika aku berhadapan sama Bima tuh bisa beda. Aku berhadapan sama Hmm. Davin beda lagi. Aku berhadapan dengan Firza total different lagi gitu. Jadi aku tuh kayak muterin mereka bertiga tuh berubah-berubah gitu. Dan itu sangat Ah, challenging untuk aku. Tapi aku senang karena ini apa ya salah satu sinetron yang memberikan warna baru untuk dunia sinetron gitu loh. Yang temanya tuh malah justru lebih ke revenge. Kalau disakitin kita gimana caranya bisa fight back gitu. Ya, ah. aku happy sih so far. Walaupun ini sangat challenging untuk aku jalanin tiap harinya. Semangat ini. Semangat. Itu gimana tuh Kak caranya untuk kayak menyesuaikan kan tadi kalau ke Firza beda lagi, ke Davin beda lagi, ke Bima beda lagi. Gimana untuk kayak mengatur dari mood dan lain-lainnya saat take? Ya, untungnya menurut aku ini kolaborasi yang sangat baik ya antar castnya, Mm-mm. timnya, orang produksinya, semua menurut aku tuh kayak dilancarin aja gitu loh. Em, ya, kolaborasi itu penting aspek-aspek yang nggak kelihatan, justru yang nggak yang nggak kelihatan bahkan di balik layar pun itu penting banget buat aku menunjang konsentrasi aku dan continuity emosi aku gitu loh. Mm-mm. Terus aku juga harus mengerti bahwa saat berhadapan sama si Bima, Bima ini tuh ada untuk men-trigger lukanya Asti yang Asti tuh belum mati gitu loh. Justru Bima ini tuh eh, adalah salah satu tujuan utama Asti untuk revenge dan berubah total menjadi Ariana. Lewat Davin, aku bisa menjadi wanita yang powerful gitu loh. Dan aku juga bisa paham kalau sebenarnya kalau untuk love life belum kelihatan ya, aku mengarahnya Mm-mm. kemana, tapi ini lebih ke tujuan-tujuannya. Tapi sama Davin tuh kayak pembawaannya banyak fight yang lucu-lucu gitu loh. Ya, Situasi yang lucu-lucu, yang awkward moments. awkward moments, dan aku suka banget sih gitu loh. Berantem-berantemnya, gengsi-gengsinya Iya. Davin gitu. Terus kalau ke Firza tuh kelihatan dia tuh kan act of service banget ya. Terus kayak si Asti ini tuh pengen banget dari dulu punya anak. Bahkan sampai si tragedi awal episode 1 itu pun terjadi kan Asti tuh kondisinya lagi hamil yang dimana dia menantikan anak itu tuh udah 5 tahun lamanya kurang Mm-mm. lebih sama Bima. Once dapet harus hilang anaknya gitu. Jadi kayak Mm-mm. pas ketemu Firza tuh kayak eh, nyembuhin luka yang tadi Ohim bilang gitu loh, nyembuhin luka yang dulu tuh
Oke, And challenging also juga ya. aku juga ya, dan aku juga suka saat kelihatan banget kegilaannya si Asti atau Ariana ini saat ngestalk si Bima gitu. Jadi kayak Hmm. bu- penonton tuh bakal ngelihat, sumpah Ariana kasihan tapi creepy at the same time. Tapi mereka bakal paham kenapa dia bisa serusak dan seluka ini sampai harus mau balas dendam gitu sih. Karena udah bener-bener kayak terlanjur sakit hati gitu ya karena si Bima. Hmm, iya. Oke. Nah, kalau dari Kak Adri, Kak Oka, dan Kak Wahim, ada nggak tantangannya dalam memerankan karakter kalian masing-masing? Boleh dari Kak Wahim dulu mungkin? Oke, kalau aku mungkin eh, pasti setiap project, setiap karakter yang kita dapat itu punya tantangannya masing-masing. Dan di Wajah Cinta yang lain ini aku dapat peran yang sangat baru yang belum pernah aku mainkan. Aku berprofesi sebagai seorang polisi. Jadi mungkin aku harus riset lebih lagi agar bisa tahu sih gimana cara gerak-geriknya, cara bicaranya, cara berperilakunya saat dia lagi ada di kantor, saat dia lagi sama atasan atau bawahannya, saat dia ketemu masyarakat, saat dia pribadi di rumah. Jadi ya sama kayak Ariana, mungkin kita semua punya layernya masing-masing saat kita ketemu sama karakter-karakter yang lain. Tapi ya mungkin aku di sini sangat berbeda saat ketemu Ariana, saat sama-sama kayak di rumah, berbeda saat aku lagi kerja sih. Jadi aku harus banyak riset. Mungkin kalau dari aku lebih ke profesi yang pertama kali baru aku dapetin sih. Gitu. Oke. Dari Kak Andri, mungkin? Eh, Menurutku karakter Bima tuh menarik ya. Dia punya banyak sisi yang ternyata pelan-pelan Bima sendiri baru temukan ketika dia sudah menikah dengan Asti dan ketika dia sudah kehilangan Asti gitu. Jadi mungkin itu definisi orang baru merasa kehilangan setelah benar-benar dia kehilangan gitu kali ya. Jadi Bima, kalau dari point of view aku yang lihat Bima, aku merasa Bima tuh sesincere itu juga sebenarnya sama Asti. Dan emang kan di episode 1 waktu pas berantem juga, at some point aku merasa bahwa ada juga kok memang laki-laki itu ada part of him gitu ya, yang part dari laki-laki itu yang kalau misalkan dia merasa tidak berdaya di dalam keluarganya, Hmm. karena mungkin dia punya ego atau pride yang merasa useless gitu, dia merasa tak berdaya walaupun pilihannya dia juga salah ya, akhirnya dia berselingkuh, tapi aku bisa ngelihat bahwa ah gimana ya bilangnya, ini bukan nggak mungkin bilang kayak selingkuh bukan hal yang buruk ya, cuman kayak aku nggak bisa ngebenerin si Bima juga, cuman maksudku ada perasaan-perasaan seperti itu yang muncul dari Bima karena dia sudah terlalu lama tidak berdaya gitu. Tapi Sebenarnya di luaran kan banyak yang kayak gitu. Jadi kayak ya setiap karakter mewakili iya manusiawi lah. manusiawi Manusia banget, tuh nggak ada yang hitam putih gitu kan. bener. Selalu ada di titik yang abu-abu Dia gitu punya dan kebenarannya sendiri gitu. yes, dan aku ngerasa Bima tuh dia dia hitam dan putih sih, dia abu-abu gitu. Jadi dia at some point dia tahu dia salah dan dia terjebak di situasi itu juga. Karena dia punya ambisi. Karena dia punya ambisi dan setiap ada Hmm. pilihan dalam hidupnya dia kebetulan selalu ngambil pilihan yang salah gitu. Jadi Bima semangat ya. I love Semangat you ya Bima. Termosul dong. I love you I love you Termosul dong. Termos. I love you, I love you Termos. Warga Termos sudah pada nungguin. Oke. Nah, kalau dari kalau dari Kak Oka, Buat aku sendiri, apa ya tadi ya pertanyaannya? tantangan Karakter dalam aku memeran. kayak gimana? Oh, tantangan. Oh ya, Sorry. tantangannya dalam mendalami karakter Davin, mungkin jadi kita ini kan sebenarnya kalau sinetron kan di reveal karakternya itu kan per episode ya. Ada ceritanya baru ada ditulis itu kan per episode. Jadi kita nggak tahu sebenarnya
akan dibawa kemana karakter ini. Meskipun udah ada pakem, karakternya adalah dia the soul son of Ibu Rita gitu ya, atau misalnya dia pemimpin perusahaan, iya jelas gitu. Tapi aku sendiri pun sebagai pemain terus terang tidak di reveal trauma di masa lalunya dia itu seperti apa, dan sebenarnya apa yang terjadi dengan dia sampai dia tuh di usia 38 itu belum menikah juga. Jadi PR-nya mungkin aku harus menjaga kemungkinannya itu harus dijaga di dalam koridor tertentu gitu loh, supaya nanti ketika Mbak Widi sebagai penulis dia Kasih kejutan ya. iya kasih kejutan, come up with an idea gitu, masih masuk untuk aku eksekusi gitu loh. Oke. Jadi kita tuh nggak tahu ntar naskah episode 50 itu bentuknya seperti apa, naskah episode 100, episode 550 kita nggak tahu Iya, seperti Cakep, apa cakep, gitu. cakep. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Kita nggak Itu tahu. bukan jadi polisi lagi, yang sudah naik jabatan tinggi. Udah. Kapolda. Kapolri deh. Iya, kita semua nggak ada yang tahu akan dibawa kemana karakternya. Jadi yang bisa kita jaga hanyalah sebetulnya membaca makna yang tersirat dari dialog-dialog Davin gitu loh. Kayak misalnya Davin ketika dia bertanya sama Ariana kenapa gitu. Oh berarti Davin itu dia bisa ngebaca situasi ya, kalau Ariana sedang ada di dekat Bima, dia feel some sort of way gitu. Jadi oh berarti Davin peka nih orangnya nih gitu. Kayak gitu-gitu sih. Jadi kita banyak nebak-nebaknya sepanjang main. Nah, oke. Nah, di TikTok nih juga udah banyak yang naik kapalnya Dana nih, udah terdana nih. Davin Oh semua Ariana. butuh dana. Saya juga butuh kebetulan. Kapan tanggal 15 nih? Sabar Mas Oka, sabar. Makasih ya Pak Polisi. Oh iya, benar. Yang penting dana cair ya. Bener-bener. Dana yang lain ini ya. Ini couple Dana yang paling ditunggu sama SCTV Viewers justru Davin Ariana sih Oh kayaknya couple ya. dana. Aku pikir Leo. Apa ya? Maaf. Ya Allah. Iya. Sorry. Agak nggak fokus ya. Iya mak. Nggak apa-apa. Iya, sorry. Aduh. Iya, couple ini lagi promo sinetron apa? Yes. Jempol apa enggak? Aman. Tepatnya jari manis. Bukan jempol. Kalau dua, susah di jalan itu dia. Oke. Boleh ada rekomendasi tempatnya. Oke. Aku juga mau bahas nih, kan sebelumnya juga Kak Dinda Kirana udah ngeposting ya proses pembuatan karakter Asti ini, kayak dicetak wajah, terus pemasangan behel dan lain-lainnya. Boleh jelasin dong Kak keseruannya dan kayak ada nggak hal menarik dalam proses tersebut? Aduh, kalau ngomongin timeline sih, aku jelek banget lagi nginget mulainya dari kapan. Tapi ini tuh plannya tuh udah jauh lama banget. Bahkan sebelum aku baru selesai sinetron yang sebelumnya gitu loh. Jadi plannya udah lama sekali. Kita baru Andalan banget sih. Gak tau lah. kita baru mulai syuting tuh April ya, tabuk ya Kak. Jadi ya saat itu aku dari sinetron sebelumnya kan wajahnya tuh lagi breakout parah banget. Terus ya along the way aku healing sampai tadinya tuh karakter Asti tuh bukan aku. Aku spill sedikit. Karakter Asti itu sebenarnya mereka mencoba untuk cari cast yang kira-kira aktingnya bisa serupa gitu loh. Oh, dua orang yang berbeda. Dua orang yang berbeda gitu. Ariana. Tapi sepertinya susah deh kayak kata mereka. Susah buat cari yang bisa ngimbangin Dinky gitu ya. Nyamainnya gitu. Bener. Susah untuk nyamainnya gitu. Jadi takut terlalu beda. Karena ini satu karakter yang sama kan sebenarnya gitu loh.
kalau kamu dipasang prostetik aja, aku tuh deg-degan banget karena aku masih healing wajah aku. Mhm. Jadi ini tuh bener-bener wajah wajah yang Yang matters lain, banget, iya wajah cinta wajah. yang lain ya. Terus akhirnya nunggu proses healing wajah aku yang lagi breakout, terus udah mendingan, dicetaklah prostetiknya gitu Mhm. loh. Terus mereka akalin, oke yang berubah apa nih? Oke, hidungnya, giginya cetak behel gitu. Terus pilih Rambut. kacamata, rambut gitu sih. Jadi prosesnya panjang Hmm. banget sebenarnya wajah cinta yang lain ini. Dan aku happy banget sih. Diberkahi tim yang luar biasa. Hmm. Oke, karena banyak banget yang muji juga sih Kak, kayak perubahannya juga benar-benar keren banget gitu Seamless ya. justru. Iya. Jadi orang tuh ngelihatnya kayak Dinda operasi muka ya gitu. Dinda rubah hidung lagi ya. Padahal itu prostetik gitu. Itu make up gitu Iya. loh. Iya Terus ada benar. juga yang ngira ini apa sih yang berubah? Karena seseamless itu nggak ketara tapi berubah gitu. Aku makanya Mhm. happy sih. Walaupun waktu proses syuting episode 1 tuh lumayan challenging ya kan. Sama Lumayan. dia juga kayak hidungnya Iya, dikit-dikit copot. iya dikit-dikit copot gitu. Karena kan seharusnya kan kalau pakai Heeh. prostetik tuh harusnya adem kan. Iya. Sedangkan Heeh. waktu episode 1 banyak banget adegan-adegan ekstrim gitu loh. Hmm. Gitu. Oh, ya seru banget sih. Seru banget kita aja yang kayak ngeliatin dan itu tuh kayak ngerasa kayak seru banget apalagi kalian yang ngerasain gitu ya. Iya, seru. Seru dan harus semangat. Seru dan Yes. menantang ya. Seru dan menantang. Belum lagi waktu adegan yang aku setelah tergeletak terus Mm-mm. ditemuin sama Davin, itu Hmm. kan aku masih pakai Mm-mm. ASTI kan. Iya, masih. Itu malam ya, jam berapa sih? Jam 12. Jam 1:30 kalau nggak Oh salah. iya, Iya, ya jam 1:30 aku udah beneran shivering gitu karena dan Oh terus my God. ditambah air. iya tambah air. Jadi Oh pas my aku God. tergeletak di tanah tuh udah shiveringnya beneran gitu, gitu. Itu gila sih. Iya iya. Oke, oke, Oke. oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Mbak Naomi Tabloid Nyata untuk para podcast. Kalau misalnya menurut kalian apa wajah cinta yang lain ini apa sih maksudnya dari judul tersebut yang sebenarnya? Dan apakah itu cinta itu pengorbanan, keberanian untuk pergi atau kemampuan untuk memaafkan? Kemampuan untuk memaafkan kayaknya masih jauh tuh ya. Mm-mm. Sebenarnya ya, Hmm. Nggak apa-apa, kita suka yang jauh-jauh. Iya. Jadi butuh waktu lama untuk Iya. menyelesaikan konflik ini. eh, garis besar ceritanya saat ini sih masih tentang identitas, revenge, misteri, Hmm. dan sebenarnya banyak banget layer dan Sangat ya banyak banget baik banget pintu ya. yang Banyak banget pintu yang belum dibuka. Butuh waktu sebentar, Bisa berbulan-bulan ya. tahun bahkan. Iya. Tapi memang jujur di sinetron Wajah Cinta yang lain ini Hmm. karakternya banyak, selain karakter kita berempat, yang lain pun punya banyak pintu-pintu bener yang tadi yang Iya. buka, banyak rahasia-rahasia dan layer yang tentang misalnya Tamara, Benar. Renina, Ah. terus habis itu siapa? Mbak Dominik itu itu Oh ya, mereka masih punya apa ya, rahasia-rahasia sendiri juga di dalam keluarganya. bahkan ada tokoh-tokoh yang baru di-mention tapi belum ada wujudnya. Contoh kayak ininya Firza, Siapa? mantan istrinya Firza. Mantan istrinya. Oh Nah, iya benar. kita nggak ada Bang Kita- atau iya. atau nanti tahun depan Oh, pas dikeluarin kita kan nggak tahu. Iya, kita juga belum tahu. Iya, belum di-reveal. Wajah Cinta yang lain itu setnya tetap konsisten bagus, Amin. tetap dijaga. Amin. Ya, makanya ya bisa mencapai di titik ini tuh sebenarnya bukan hal yang mudah. Hmm. Tapi kalau misalkan ceritanya bisa terdeliver ke penonton tuh itu sesuatu achievement yang nggak bisa, yang priceless gitu untuk kita sebagai pemain ya. Ya, Mm-mm. kita di sini bisa tahu dia ditonton banyak orang gitu di video nyampe 60.000, terus Yes. habis itu share-nya tinggi ya Din ya. Mm. Kita semua tuh di sini happy, excited banget. Ya. Ya kan, karena gimana sih rasanya kalau kita kerja keras
terus akhirnya ada yang nonton, Ada yang Iya. apresiasi gitu. apresiasi. Intinya tuh kayak kita dipercaya segitu besarnya sama penonton. Yes. Dan Iya. kita grateful banget. Dan shout out juga untuk Widi dan tim penulis karena udah bikin cerita Wajah Cinta yang Lain begitu seru ya, dan semoga tetap bisa ceritanya juga konsisten Mm-mm. secara cerita, secara hubungan, secara konflik kita bisa lebih lebih menantang, lebih membolak-balikan hati kita dan juga penontonnya. Tetap diukir dengan rapih. Betul. Wih, keren. Rohim mau ngomong nggak? Iya, Kak Ohim, silahkan. Ada yang mau ditambahin, Kak Ohim? Silakan dilanjut aja dulu. Kenapa? Enak ya. Ya, senyum liburan. Aku besok syuting kok guys, tenang aja. Karena akan ketemu aku besok. Oke, kalau gitu aku tanya deh ke Kak Ohim. Kan Aduh. Firza ini kan karakternya sebagai polisi gitu ya. Tadi Kak Ohim juga udah bilang pasti riset-riset juga kan gimana polisi gitu ya untuk mendalami karakternya. Nah, untuk researchnya itu tuh lewat mana sih Kak? Maksudnya kayak nonton kah atau yang lain? Yang pasti pertama-tama saat aku ditawarin sama Cinema Art untuk project ini, pasti aku sharing dulu sama produser, sutradara, dan penulis. Itu yang utamanya, karena menurutku kan karakter orang kan banyak, karakter polisi juga banyak. Jadi sebenarnya apa sih karakter polisi yang kalian pengen gitu loh. Karakter Firza itu mau seperti apakan gitu. Aku paling banyak sharing sebenarnya sama Teh Epoy, karena kan dia selalu ada di lokasi. Jadinya aku selalu ngobrol sama dia. Terus selain itu juga, aku ya nonton udah pasti, karena kan dari dulu mungkin kita kan sudah terbiasa nonton film atau sinetron atau series yang memang ada perannya polisi dan sebagainya. Jadi banyak referensi sebenarnya. Tapi kalau untuk karakter Firza sendiri, itu ya kita bikin sendiri loh. Firza tuh ya seperti ini gitu. Kayak Poi mau, Firza yang Mbak Widi mau, Firza yang Mas Iwan mau ya seperti ini. Gitu. Karena balik lagi menurutku, aku yakin dan percaya setiap skrip, setiap karakter yang dibikin oleh seorang penulis itu pasti apa ya, kayak akan dapat aktor yang sesuai sama apa yang mereka pengen gitu loh. Emang udah jodohnya aja. Jadi mungkin karakter Firza yang mereka pengen ya udah karakter yang mirip mungkin sama seperti aku pribadi, cuman akan kita upgrade menjadi seorang polisi yang bernama Firza gitu loh. Gitu menurutku. Oke. Nah, Kak Ohim di Wajah Cinta yang Lain ini kan adu acting juga ya sama Kak Dinda, Kak Oka, sama Kak Andri. Gimana nih perasaannya? Oh happy banget dong bisa ketemu sama mereka. Awalnya aku diajakin terus aku tahu yang main mereka kayak, wah ayo gas. Karena sebelumnya aku emang udah temenan cukup lama juga sama Dinda, aku juga udah lumayan berteman sama Andri udah cukup lama. Nah sama Mas Oka nih baru pertama kali kita bertemu dan main bareng gitu loh. Kebetulan Mas Oka berteman baik sama istriku, aku udah kenal, aku secara nggak langsung tuh kayak udah kenal lah punya Udah ngobrol apa ya, lewat video call. udah ngobrol lewat video call lah gitu. Terus fun fact lucunya kita cowok nih bertiga ulang tahunnya tuh sama di bulan Juli semua. Happy birthday to us. Happy Iya, birthday. Mas Oka tanggal 8, aku tanggal 20, Andri tanggal 28. Jadinya kita barengan semua gitu loh, lucu banget sih. Ohim sama dengan Andri enggak? Kan Oka 8. Ada satu lagi Aul. Aul tanggal 6 sama kemarin. Aul. Oh, tanggal 6. Jadi makanya saat aku diajakin ke project ini, terus tahu ceritanya seperti ini, ya berarti bener dong istilah ya skrip yang menemukan pemain ya akhirnya kita bertemu bisa bareng bersama kayak gini, terus tulisnya kita punya tanggal lahir yang hampir sama di bulan yang sama. Ya lucu aja gitu loh, banyak kebetulan yang memang semesta sudah harus mempersatukan kita ya sekarang gitu loh, untuk project Wajah Cinta yang Lain gitu. Gitu. Happy, aku sangat bangga, sangat happy kita ketemu sama teman-teman semua dan cast yang lain juga. Oke. Yes. Oke. Banyak ucapan juga nih untuk Mas Oka. Happy birthday Mas Oka dari rekan-rekan Happy media dan birthday. SCTV Viewers. Terima kasih. Nyanyiin. Nyanyiin apa? Happy birthday. Oh, kita setel dulu kayak lagunya. Oke. Nah, tadi kan
teman-teman Kes juga udah ngomongin tentang apresiasi gitu kan. Nah, sejak awal penayangannya kan Wajah Cinta yang Lain ini menerima respon yang sangat positif dan juga dukungan yang luar biasa nih. Salah satunya tuh adalah project dari Dinky Lovers nih yang menayangkan videotron promo Wajah Cinta yang Lain di SCBD. Nah, gimana nih menurut kalian, terutama Kak Dinda Kirana? Iya, wow. Oh, banyak lu. Aku senang banget sih fans aku tuh supportnya benar-benar support gitu. Peran apapun yang aku ambil sampai mereka tuh selalu berpikir surprise apa nih next buat Dinda gitu. Terus kayak happy aja itu kan jadi kayak salah satu eh, promo gitu loh, promo untuk orang-orang yang mungkin baru pulang kantor bisa ngeliat juga, oh ada program baru nih Iya, gitu. Jadi ya aku happy iya, banget. Ini fansnya Kak Oka juga di iya, situ juga. Iya. iya, ada juga. Terima kasih lah buat Dinky Lovers ini udah ngebantu promonya Terima kasih eh, banyak. Sinetron sinetron ini kita dengan ngasih Iya. komen, selalu nonton. like, selalu Iya. nonton. Itu mungkin ambil part of 60 ribuan yang nonton di video itu bisa jadi karena mereka yang menggerakkan gitu loh. Jadi kita apresiasi semua fanbase di sini. Betul. Terima kasih untuk para fanbase yang udah mendukung ya semua para cast-nya gitu. Oke, nah selanjutnya aku mau nanya ke Kak Andri nih, kan perannya Bima di sini tuh berhasil bikin SCTV Viewers tuh kesel gitu ya, emosi gitu. Nah, gimana Greget. nih? Iya, gregetan gitu. Sampai I love you the most aja dipikirnya bukan I love you the most, tapi I love you termos gitu ya. Saking seringnya gitu diomongin ke Asti, ke Pamela juga. Kayaknya emang sengaja ya sampai di repeat sampai penonton tuh kayak Iya, I love you termos gitu. iya, Bayang-bayang terus. Jangan takut nanti kata itu nggak dipakai lagi. Kamu jangan ngomong kayak gitu kayak Bima. bener. Udah terngiang-ngiang kayaknya ya. Nah, gimana nih Kak? Trademark dong, bagus Iya, dong. Bener. jadi tagline kali ya. Kenapa? Jadi tagline aja ya Kak. Bener. Sebenarnya gimana ya? Bima itu menurutku, iya kalau misalkan di penontonnya sih, mungkin so far sih kalau aku ngeliat dari komen atau respon penonton tuh ya kayak, wah gitu, nyebelin atau gemes, gregetan sama Bima gitu. Aku pun kalau lagi syuting juga aku merasa seperti itu sih, aku juga agak gemes. Cuman emang tantangannya adalah bagaimana apa ya untuk bisa memainkan Bima itu bukan sebagai orang yang plek-ketiplek atau dia memang ada di sisi yang hitam gitu atau manusia yang jahat atau antagonis, tapi memang dia ya gitu kata Dinda tadi dia abu-abu itu. Jadi kalau kadang-kadang gemes, kadang-kadang nyebelin, ya itu memang memang tantangannya sih. Jadi benar kata Bang Oka juga gimana supaya kita tetap bisa selalu open karena kita nanti nggak tahu juga potensi-potensi di episode-episode berikutnya ke depannya sampai di puluhan atau ratusan ke depan ya namanya manusia kan bisa berubah-berubah tergantung dari moodnya Widi ya. Dari tulisannya Widi itu bisa. Bener dong? Ya kan? Benar. Iya benar. Bisa kemana-mana. Benernya Bima bisa kemana-mana plotnya. Firza juga, Pak Davin juga semuanya bisa kemana-mana. Jadi ya kita stick to the script, tapi tetap stay open juga sama semua kemungkinan yang ada. Dan kalau memang itu nyebelin, please ya teman-teman, jangan terlalu dibawa perasaan. Nah, ini hanya peran. Yes, Betul. Dan betul. kalau misalnya bisa sampai bikin gregetan gitu, berarti acting lo berhasil. Gitu ya? Iya. Iya dong. Betul, berhasil termos nih, memerankan termos. Bima. Iya. Banyak juga yang komen kayak, duh gemes banget apa Asti sama Bima sebenarnya cuman sayang aja dia cheating gitu. Iya. Iya betul Ada juga sih yang mendukung gitu kan couple-nya Terus Asti kalau dan Bima. adegan terus dimunculin adegan flashback, misalnya lagi bareng sama Davin atau sama Firza, terus dimunculin flashback bareng sama Bima. Mana Pak Polisi aja flashback sama dia mulu. Sebel tuh dia soalnya ini. Ketrigger Trigger. gitu. Jadi teman-teman ya,
perlu dewasa juga Iya. dalam menonton ini ya. Iya. Kita perlu bijak juga ya dalam menonton ini. Tapi sebetulnya itu yang menarik dengan tontonan sinetron ya, karena bisa ditonton setiap hari dan setiap orang bisa nontonnya. Itu menarik kesimpulan dari kejadian mereka masing-masing secara pribadi. Jadi Oke. rada ke-trigger Mm-mm. gitu. Jadi ya bisa dimaklumi juga lah kalau kalian semua eh, mau ngejagoin couple siapa, terus nggak suka sama siapa itu, ya kita semua di sini sebagai pemain terima-terima aja. Betul. Asal kalian tahu kami semua di sini berteman. Canda. Iya. Betul. Kalau in real life sih ya santai aja ya, bestie semua. Oh iya jelas. Pamela Oh. doang yang enggak. Bercanda. Ini baru beliin lo olokti loh. Oh iya. Oh iya. Jangan dong. Nggak, apa Jangan baik. dong. Oke, Gitu. oke. Tapi by the way, Iya. senang banget juga sih bisa terlibat di project Wajah Cinta yang lain karena timnya super duper asik, timnya Tepoy, terus timnya Mas Iwan, semuanya thanks to Oki juga udah ngumpulin cast-cast yang menurutku super duper Oh iya. nyaman buat diajak ngobrol, kerjasama, on off setnya juga seru banget. Dinda suka bawa makanan, kita suka minta makanan dari Dinda. Iya, benar. Gitu. Sering sharing thoughts sama Bang Oka, Chef Dinda ini. sama Ohim, Nice. sama semuanya. Iya, chef Iya, lagi Chef. sibuk. Lately Iya, iya. masak Iya. Awal-awal syuting, sekali saudara-saudara. pernah cobain ya kata dia. Iya. Ini nih sehat banget gitu. Bobo aja. Iya. Ya. Kayaknya dia masaknya di mimpi deh sekarang. Gitu, tapi thank you banget ya, berkat juga sih bisa ada di project ini dan dikumpulin sama tim dan cast-cast yang super duper seru begitu. Oke, seru banget. Nah, aku mau nanya juga ke Mas Oka nih. Mas Oka sebelumnya tuh, correct me if I'm wrong ya, udah pernah bergabungkah di sinetron SCTV sebelumnya? Mas Belum. Oka, maaf Ya. sebelum jawab, guys, aku harus boarding dulu. Jadi aku Oh, izin iya. untuk pamit duluan. Sampai ketemu besok ya di lokasi syuting. Oke, Oke, safe flight. terima Oke, kasih thank Kak you Ohim udah semuanya, thank menyempatkan you. waktunya. Dah. Thank you.